Yo guys, apa yang akan saya sampaikan di sini merupakan early warning, sebuah peringatan tentang potensi pump di Bitcoin ataupun di kripto yang bisa terjadi secara mendadak. Untuk lebih lengkapnya, mari kita dive in my friend. Welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, kali ini kita berbicara mengenai rangkuman berita dan analisa dari X ya. Rangkuman dari X di sini berkaitan dengan sentimen positif yang terjadi kepada Bitcoin sekarang ini, yang meskipun kita ketahui secara bersama-sama, harga si Bitcoin ini masih stuck di area 80-an ribu, sementara si altcoins-nya juga masih belum ada perkembangan yang terlalu signifikan, hanya beberapa koin yang terjadi pump besar, dan itu tidak mewakili keseluruhan altcoins atau mayoritas altcoins, teman-teman. Akan tetapi ada potensi yang seperti saya katakan di awal tadi itu, potensi terjadi pergerakan yang mendadak. Yang dalam hal ini akan kita mulai dari salah satu berita yang sangat-sangat menarik di sini, teman-teman. Ini datang dari SEC. SEC yang menurut beritanya juga kemarin itu sudah menarik gugatannya kepada Ripple, dan kali ini SEC Commissioner menjanjikan new crypto rules at first roundtable. Jadi kali ini mereka datang dengan pendekatan yang friendly untuk aset kripto, teman-teman. Salah satu komisioner di SEC, Hester Peirce, yang juga pro dengan Bitcoin, pro dengan kripto, teman-teman, menyatakan bahwa agensi ini siap untuk membangun sistem yang mendukung ataupun yang membuat investor kripto itu menjadi nyaman. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh rezim sebelumnya, yakni membuat ketakutan, menciptakan ketidakpastian, bahkan secara kasar ya kita bilang mereka itu menuntut ganti rugi, menuntut terjadinya pelanggaran kepada perusahaan-perusahaan kripto yang kecil ataupun yang besar. Tidak pandang bulu SEC yang sebelumnya. Dan kali ini SEC yang datang di bawah pimpinan Trump ini lebih friendly dan mencari kesesuaian regulasi, teman-teman. Yang dalam hal ini kita artikan ini sebagai inisiatif yang sangat positif dari Donald Trump dalam pemerintahannya dia dan melalui SEC agar perkembangan dari kripto ke depan ini di Amerika Serikat secara khusus itu terus berkembang seperti cita-citanya dia menjadikan Amerika ini sebagai crypto center atau pusat global dari kripto dunia, teman-teman. Akan tetapi ada yang menarik di sini yang ingin saya bicarakan berkaitan dengan meme coin, teman-teman ya. Si Elizabeth Warren itu mengirim surat kepada Mark Uyeda yang merupakan ketua sementara dari SEC sekarang ini, itu berkaitan dengan kejelasan ataupun regulasi dari meme coin. Jadi dalam hal ini, semoga meme coin pun itu punya regulasi yang jelas, teman-teman, agar tidak terjadi pump and dump yang sembarangan juga ya. Kita membutuhkan regulasi seperti itu ke depan ini, yang bagus juga nantinya untuk altcoins pada umumnya. So, secara umum ini adalah langkah yang sangat-sangat positif untuk kripto ke depan ini, teman-teman. Yang kita butuhkan sekarang ini memang sabar. Sabar dulu, memang membosankan sabar itu. Dan berikutnya ini update dari X ini, dari Cointelegraph, berkaitan dengan posisi Bitcoin dalam global money di sini, dia masih berada di 1,3% dari total global money di sini, di mana gold itu mengambil posisi 20,2 triliun, sementara untuk Bitcoin masih berada di 1,7 triliun. Untuk US dollar 20, Euro 17T, Chinese Yuan 44 triliun, British Pound 4 triliun, others ya, termasuk rupiah di sini, itu 13,8 triliun. Jadi, untuk Bitcoin sendiri sebagai aset yang hanya 21 juta keping dia di sini, teman-teman. Dengan totalnya dia sekarang atau market cap-nya dia kita bilang ini ya, hanya 1,7 triliun ini masih kecil. Lantas bagaimana jika nanti dia naik taruhlah di 10 triliun? Kira-kira berapa harga Bitcoin nanti di sana? Jangan lupa tuliskan jawaban kalian di kolom komentar, teman-teman. Dan sebelum saya lanjutkan, apabila kalian suka dengan konten ini, sempatkan waktu kalian untuk memberikan likes ke video ini ataupun mensubscribe ke channel ini. Teman-teman, kita lanjutkan lagi di sini. Semoga Jim Cramer, teman-teman,
Semoga dia tetap bearish seperti ini. Saya tidak tahu ini postingan yang di screenshot kapan ya. Akan tetapi aura-aura inverse-nya ini luar biasa. Menarik. Semoga dia tetap bearish di sini. There is no way Bitcoin is going to 1 million. Guys, mari kita berharap, berdoa Jim Cramer tetap bearish. Supaya Bitcoin juga nantinya akan mengikuti nih pergerakan dari M2 money supply atau global supply itu ya teman-teman ya. Dalam hal ini rangkumannya lebih gampang kita lihat ya. Pergerakan dari 16.000 ke 32.000 pada saat itu 2023 itu juga terjadi kenaikan di global liquidity di sini. Kemudian terjadi kenaikan juga di global liquidity di tahun 2024 ya, di awal ya pada saat itu yang membawa harga Bitcoin juga terjadi kenaikan dari 40.000 ke 75.000 teman-teman. Lalu di bulan September 2024, setelah konsolidasi yang cukup lama ya, turun sampai ke 55.000 Bitcoin ini, bahkan sampai ke 40-an ribu pada saat itu, kemudian terjadi kenaikan dari level 55 sampai ke 100k di sini teman-teman. Lalu sekarang ini terjadi penurunan seiring juga dengan global liquidity yang juga terjadi penurunan. Dan sekarang ini global liquidity-nya udah naik duluan nih. Nah pertanyaannya kemana harga si Bitcoin? Apakah dia akan melandai dulu di sini baru terjadi kenaikan atau dia akan datar-datar saja di sini? Teman-teman, mari kita lihat ya seperti apa nanti ke depannya. Karena secara historis kita bisa melihat gelagatnya nih mirip teman-teman, sama terjadi kenaikan. Dan kalau kita melihat di sini, Satoshi Nakamoto itu memang sudah memprogram ya dengan 4 tahun kurang lebih lah seperti itu untuk halvingnya si Bitcoin. Itu juga terjadi siklus global liquidity yang 4 tahunan juga. Dan kali ini teman-teman bisa lihat kita masih berada di bawah sini. Dan inilah harapan ke depan kita, semoga dia terjadi kenaikan terus ini di global liquidity di sini. Dan saya lanjutkan di sini masih berkaitan dengan Bitcoin teman-teman ya. Ini kaitannya dengan FTX yang terjadi collapse pada saat itu. Dan untuk supply dynamics-nya Bitcoin di sini, supply dynamics BTC di sini teman-teman terjadi kenaikan setelah FTX collapse di sini ditandai dengan garis kuning ini yang terus terjadi kenaikan ya teman-teman ya di sini. Dan sekarang ini hal yang sama setelah FTX collapse di sini, kita melihat di sini supply dynamics-nya Bitcoin ini terjadi kenaikan lagi teman-teman. Dan inilah pertanda bahwa ke depan ini Bitcoin tampaknya akan terjadi pump menurut Coinbiro di sini sahabat Backcuan. Dan saya lanjutkan di sini berkaitan dengan pembelian yang dilakukan oleh BlackRock ataupun ETF ya teman-teman. Kemampuan untuk mining Bitcoin ini itu baru 3.150 untuk minggu ini saja. Sementara untuk belinya Bitcoin ini, totalnya beli Bitcoin dari ETF itu ya, BlackRock dan kawan-kawan, itu 8.775 Bitcoin. Ada kurang lebih 3 kali lipat dari yang bisa di mining oleh para miners tersebut teman-teman. Dan apabila ini terus berlanjut teman-teman ya, kita kemungkinan besar akan melihat pergerakan dari si Bitcoin ini naik. Dan salah satu indikatornya di sini ada TA yang menarik dari Crypto Crew. Ini berkaitan dengan RSI dan stokastik RSI-nya. Stokastik RSI di sini sudah oversold di sini. Kemudian ada area RSI 44 di sini yang jangan sampai dia bocor atau dia tembus ke sini, maka itu akan butuh waktu lama untuk terjadi kenaikan. Dan kalau dia mantul di sini teman-teman ya, berdasarkan analisanya dia di sini Crypto Crew, maka kita kemungkinan besar akan melihat harga Bitcoin ini juga terjadi pump ke depan ini. Teman-teman, ini memang kesannya sangat-sangat hopium ya apabila kalian mendengar ini, tetapi tolong ini dijadikan referensi saja. Jangan pernah menjadikan saya sebagai acuan atau video ini menjadi acuan, waduh di Black Cuan itu dia merangkum yang positif-positif kayaknya ke depan akan naik. Tidak seperti itu teman-teman. Ini adalah rangkuman untuk kita jadikan bahan diskusi bahwa harga ini akan naik atau tidak. Kita jelas tidak punya crystal ball di sini. Dan momen seperti ini memang pantas untuk kita jadikan momen sebagai wait and see ataupun kita menunggu dengan sabar untuk hal ini teman-teman. Dan saya lanjutkan di sini masih dengan sentimen yang positif, tetapi kali ini kita pindah ke Ethereum teman-teman. Untuk BlackRock sendiri di sini luar biasa dalam hal ini teman-teman ya. BlackRock ini untuk aset under manajemennya kepada Ethereum itu sudah melewati 1 miliar US dollar teman-teman untuk si BlackRock-nya sendiri di sini.
Guys, ini adalah hal yang pertama kali kita lihat terjadi kepada Ethereum meskipun harganya itu masih saja dia turun-turun ya seperti itu teman-teman. Akan tetapi ada paus yang memborong 120.000 ETH di sini sebesar 236 juta dolar hanya dalam waktu 3 hari belakangan ini teman-teman. Dan ini kita bisa lihat ya mengenai paus tersebut. Hampir 236 juta dolar dia beli di sini, dan ini chartnya dari Ali Chart di sini, Ali Martinez ya teman-teman. Ini borong Ethereum yang cukup besar ketika kita melihat harga si ETH-nya justru sedang lesu di sini teman-teman. Ya, pemain besar itu punya visi yang jauh ke depan dalam hal ini teman-teman. Sementara kita goyang-goyang hati kita di sini, sementara mereka malah beli dalam hal ini. Saya menduga bahwa dalam sebulan ataupun 2 bulan ke depan ini Ethereum akan terjadi kenaikan. Alasannya adalah karena di exchange sendiri Ethereum ini sudah langka teman-teman. Ini adalah data dari jumlah Ethereum yang tersedia di exchange itu sudah terkuras dalam hal ini. Mirip dengan apa yang terjadi di Bitcoin. Ketika suatu aset mengalami scarcity, kelangkaan, biasanya yang terjadi adalah harganya itu terjadi kenaikan. Kemudian apabila nanti Ethereum ini terjadi kenaikan, dia ngepam teman-teman ya dalam beberapa waktu ke depan, bisa seminggu, bisa sebulan, 2 bulan seperti saya katakan tadi. Indikator berikutnya yang akan membawa altcoins lainnya itu terjadi kenaikan adalah dari chart ini teman-teman. Ini adalah total market cap yang mengecualikan 10 besar di sini, top 10 dominance-nya. Kita bisa perhatikan ya dari riwayat 2021 memang dia terjadi drastis sekali penurunan di sini, tetapi ketika dia terjadi golden cross di sini teman-teman, golden cross di SMA 100 dan 200 ini, para alts yang berada di mid cap bahkan low cap itu terjadi kenaikan teman-teman. Kita bisa lihat pergerakannya di 2021. Dan sekarang ini dengan bayangan golden cross yang akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan ini, teman-teman, dari sini nih, dari area ini, kita ekspektasikan alt season itu terjadi di 2025. Bolehlah teman-teman sudah meragukan tidak akan lagi ada alt season, boleh, silakan berpendapat seperti itu. Silakan juga berkomentar alasan kalian kenapa alt season itu tidak akan terjadi di tahun 2025 ini. Akan tetapi dalam hal ini saya pribadi, saya menunggu sajalah di sini. Bodoh-bodohnya saya lah di sini teman-teman ya. Saya menunggu sajalah seperti apa golden cross dari total market cap yang mengecualikan 10 besar di sini, seperti apa dia akan bereaksi pasar ini nantinya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang masih bertahan di luar sana, let's be strong guys. Sedangkan untuk sahabat Black Cuan yang sudah take profit kemarin, sudah menunggu sekarang ini untuk mencicil lagi, harap jangan all in, jangan FOMO, dan tetap melakukan riset kalian secara mandiri sahabat Black Cuan. Dan sekian video kita kali ini. In the meantime, let's enjoy the bumpy road guys. Ke depan ini ada bumpy road, tidak apa-apa. Kita bertahan dulu di sini. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace, my friend.